Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, hari ini bertemu lagi bersama Ibu Ima dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, sebelum kita memasuki tahap pembahasan layanan bimbingan dan konseling, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita bahas hari ini bisa mendatangkan manfaat dan juga berkah untuk diri kita. Yuk sahabat rumah belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sahabat rumah belajar, hari ini yang akan kita bahas yaitu tema mengatasi rasa malas dalam belajar. Nah, tujuan dari tema layanan ini satu, yaitu untuk memahami apa sih rasa malas belajar itu. Yang kedua, untuk memahami apa saja yang menjadi penyebab rasa malas dalam belajar. Kemudian, tujuan yang ketiga yaitu agar kita mampu mengatasi rasa malas dalam belajar itu sendiri. Nah, langsung saja sahabat rumah belajar, kita akan membahas dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih pengertian dari malas? Malas itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikatakan malas itu adalah tidak ingin bekerja atau tidak mau mengerjakan sesuatu. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang bentuk dan sifat dari rasa malas itu sendiri. Yang pertama ada faktor eksternal. Nah, menurut buku Psychology and Life dikatakan bahwa rasa malas itu timbul dari sebuah keadaan yang artinya itu di luar diri kita. Contohnya misalkan seorang pengusaha menjadi malas karena selama ini usaha yang ia lakukan ternyata hasilnya berupa uang itu raib ditipu oleh orang. Nah, itu bisa menyebabkan orang merasa malas. Nah, kemudian yang kedua itu karena pengaruh dari irama mood itu sendiri. Mood itu adalah intensitas perasaan yang dirasakan oleh orang. Nah, ini biasanya umum dirasakan oleh orang-orang. Sekalipun orang itu giat sekali, ada suatu waktu mereka merasa malas, tapi ini biasanya sifatnya hanya sementara. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu rasa malas yang diciptakan oleh diri sendiri. Nah, ini yang paling berbahaya karena kita sendiri yang menciptakan bahwa kita tidak ingin melakukan suatu hal atau tidak ingin mengerjakan suatu hal. Nah, sahabat rumah belajar, bagaimana nih cara mengatasi rasa malas dalam belajar itu sendiri? Sebenarnya kita harus membangun fondasi personal. Fondasi personal itu maksudnya adalah seperangkat keyakinan positif yang ada di dalam diri kita, yang dimana keyakinan-keyakinan itu digunakan oleh kita sebagai landasan untuk melangkah, untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Nah, kemudian yang selanjutnya Ibu Ima punya beberapa pil semangat nih untuk mengalahkan rasa malas belajar itu sendiri. Pil yang pertama, kita harus membayangkan hasil akhir. Hasil akhir yang seperti apa, Bu? Hasil akhir yang menyenangkan. Nah, sehingga itu bisa memompa diri kita sendiri untuk menjadi lebih semangat untuk berusaha belajar agar mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita raih. Kemudian pil semangat yang kedua yaitu kita harus melihat model yang sukses. Nah, kita bisa belajar banyak dari orang tersebut untuk meraih jalan kesuksesan agar kita bisa bangkit dan mengalahkan rasa malas belajar itu sendiri. Kemudian pil semangat yang selanjutnya yaitu kita harus mencari keuntungan. Mencari keuntungan di sini adalah kita harus mencari sisi positif dari ketika kita mampu mengatasi rasa malas belajar itu sendiri. Nah, dengan begitu perhatian kita yang tadinya kita merasa terbebani untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah menjadi kita merasa senang karena kita tahu sisi positif apa yang akan kita dapatkan ketika kita mampu mengatasi rasa malas. Nah, kemudian pil semangat yang selanjutnya yaitu adalah memilih teman.
Nah, teman juga sangat penting karena ketika kita berteman dengan siapapun itu, pasti lama-kelamaan kita akan mengikuti apa yang menjadi kebiasaannya. Nah, penting sekali kita harus mencari teman yang rajin dan giat dalam belajar agar kita juga bisa menjadi anak yang giat dan juga rajin. Kemudian, pil semangat yang selanjutnya adalah kita bisa menjanjikan hadiah untuk diri kita sendiri. Nah, seperti apa Ibu? Nah, misalkan nih kalau nilai saya meningkat dari 60 menjadi 70, saya akan menghadiahi diri saya sendiri, misalkan membeli makan makanan yang cukup enak atau berlibur ke suatu tempat yang itu tidak harus mahal, yang penting itu menyenangkan diri sendiri ya. Itu bisa menjadi obat agar kita bisa mengalahkan rasa malas belajar itu sendiri. Kemudian pil semangat yang tak kalah penting selanjutnya yaitu kita harus bisa menyayangi diri kita sendiri. Kenapa? Karena yang tahu kondisi diri kita adalah diri kita. Yang akan bertanggung jawab di masa depan adalah diri kita sendiri, bukan orang tua kita lagi, bukan saudara-saudara kita lagi, tapi diri kita sendiri. Nah, dari sekarang perlu mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Jangan malas-malasan untuk belajar, jangan malas-malasan untuk mengerjakan tugas, harus giat, harus rajin dari sekarang, disiapkan semaksimal mungkin. Dengan begitu kita akan terhindar dari rasa malas belajar dan bisa menjadi orang sukses di kemudian hari. Amin.